Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami, Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini, izinkan kami membawa setiap pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Dan biarlah pujian penyembahan ini boleh menyukakan hati-Mu. Hamba berdoa biarlah hadirat Tuhan ada tengah-tengah kami. Kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya kuasa darah anak domba Allah menyucikan tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bahwa setiap umat Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan Kau melindungi mereka, menjagai mereka, dan tibakan di tempat ini tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan bawa pujian kita di hadapan Tuhan, sebab Dia yang layak menerima pujian kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, Tuhan. Alam semesta melukiskan
Selamanya Engkau Allah yang ajaib, selamanya Engkau Tuhan dan Raja bagi kami. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari berikan salam kiri kanan pun dan katakan kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Mari berglori bagi Allah kita. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Amin. Kasihnya yang ajaib akan selalu berlipat kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari menari bagi Tuhan bersama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan ku dan menari bagi Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita diberi kesehatan, kekuatan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita kembali bersyukur. Kita sadar
bahwa semua yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Dan selayaknya kita mengucap syukur dan memuji Dia atas setiap berkat, kasih, anugerah, bahkan didikan Tuhan yang diberikan atas kehidupan kita, yang membawa kita kepada semua kebaikan. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih-Nya. Mari tinggikan Dia dan sembah Dia terlebih dahulu. Haleluya. Mari sembah Dia ya Tuhan. Mari tinggikan Dia dan agungkan Dia.
sesuai dengan hatinya Tuhan, melayani sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan saja, bukan yang kami inginkan. Kami belajar dari Tuhan Yesus yang menjadikan dirinya hamba, merendahkan dirinya, bukan lagi mempertahankan hak, tapi dia fokus kepada menyenangkan hati Bapa di surga saja. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus, tolong kami, beri kami hati yang baik, punya respon hati yang baik, supaya hati kami, pikiran kami boleh fokus sama firman-Mu, dan itu boleh mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang mengubah sikap hati kami, Tuhan, sehingga kami punya hati yang baik, Tuhan, bertumbuh, berbuah, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Selamat pagi. Diam aja semua. Selamat pagi. Kalau nggak dijawabkan, saya kan tahu bahwa ada orang di sini. Ya, terima kasih buat kesempatannya, buat pembelajaran semua jemaat Tuhan. Ya, saya diberi judul tentang melayani Tuhan. Ya, saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata melayani atau pelayanan, itu pasti nggak aneh kan, nggak asing. Pelayanan. Waktu kita mendengar kata melayani Tuhan atau pelayanan, itu yang muncul di pikiran kita apa? Contohnya, ayo. Ketika dengar saya mau melayani Tuhan, yang muncul di pikiran kita pertama kali apa? Apa coba ayo. Halo, tadi singer siapa itu? Tadi yang keyboard siapa nama Pak? Sharon kan? Atau yang singer diangkat tangan singer. Kalau kita dengar melayani Tuhan, pasti yang di pikiran kita apa? Khotbah, WL, ya kan? Secara umum kan. Karena orang Kristen pasti nggak asing dengan kata melayani Tuhan, ya kan? Bukan sesuatu yang asing mendengar kata pelayanan, karena secara umum mendengar kata melayani Tuhan, pasti yang muncul di pikiran kita apa? Yang main musik, ya kan? Singers, WL, khotbah, dan semua kegiatan aktivitas dalam gereja, ya kan? Ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita hanya sebatas itu, sangat sempit. Kita mau belajar hari ini bagaimana cara melayani Tuhan dengan benar. Waktu anak kita masih bayi, masih kecil, semua harus dilayani, benar nggak? Dari makannya, minumnya, ya kan? Tapi ketika anak ini bertumbuh, umur 2 tahun, saya punya anak umur 2 tahun, mulai diajarin gitu kan. Diajarin apa? Udah mulai bisa disuruh ya. Umur 2 tahun disuruh ambilin air gitu, ambilin air minum gitu. Bapaknya bisa gitu kan. Belajar diajarin, buang sampah jangan di sembarangan, ya diajarin di sini tempat sampah. Habis makan piring kotor taruh di sana, ya ajarin gitu. Artinya seiring berjalan waktu diajarin, dilatih untuk belajar melayani. Sama ketika anak kita semakin besar, tanggung jawabnya semakin besar, ya kan? Gak mungkin anak udah umur SMA masih dilayani, makan masih disuapin, ada nggak sih? Kalau ada nanti terlalu banget gitu kan. Umur SMA makan masih disuapin. Nah, salah satu ciri seringkali gini ya, ada banyak orang Kristen yang gak bertumbuh. Ciri orang Kristen yang belum dewasa tuh secara rohani apa? Biasanya apa?
pengen dilayani terus. Kalau sakit benar-benar manggil Om pembaca, tolong doakan, di rumah saya ada setan. Tolong doakan. Ya gembala sih senang aja mendoakan. Tapi seiring berjalan waktu belajar namanya melatih sendiri, ya kan? Melatih sendiri gitu. Nah, salah satu ciri anak kecil apa? Kalau kemauannya nggak diikutin suka apa? Ngambek. Ada nggak di sini jemaat nggak dibesuk ngambek? Kalau ada banyak bertobat tadi. Tapi setelah dewasa harus berjuang belajar sendiri gitu kan. Nah, tadi saya bilang ngomong-ngomong soal pelayanan ini luas. Dunia pelayanan itu sangat luas gitu kan. Nah, kita mau belajar hari ini, tapi sebelumnya kita baca ya Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25 sampai 24 deh. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Saya tunggu yang sudah bilang amin. Baru satu orang. Saya tunggu. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Sudah? Ayo sama-sama. 2, 3. Apapun yang kamu perbuatlah juga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu anggap. Kita ini pelayan katanya. Sebagai pelayan kita bekerja untuk Tuhan, kita melayani, dibilang kita akan terima upahnya. Upah dari apa? Upah dari pelayanan kita. Nah, hari ini kita belajar kebenaran. Bagaimana sih cara melayani dengan benar? Yang pertama itu saya mau bilang bahwa pelayanan itu dimulai dari keluarga. Ayat ke 18 sampai 19. Coba perhatiin. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang pertama kita belajar pelayanan ini dimulai dari keluarga. Apa artinya pelayanan hebat tapi keluarganya berantakan? Apa artinya punya karir yang bagus tapi keluarganya nggak mendukung? Apa artinya sebuah kesuksesan hebat di luar tapi keluarganya tidak mendukung? Pelayanan dimulai dari keluarga. Beberapa hari lalu saya baca berita Bapak Ibu. Mungkin ada yang lihat berita juga. Ada sekelompok anak muda lagi main volley katanya. Sementara asik main volley didatangilah oleh sekelompok pria dengan jenggot panjang, jenggot lebat-lebat, bajunya gamis putih-putih. Didatangin. Orang yang main volley dikotbahin gitu kan. Jangan main volley, berdosa. Dia bilang. Ternyata yang menarik itu apa? Komentar netizen itu. Dia bilang, oh saya tahu ini aliran ini. Aliran ini apa? Mereka pintar ilmu agama tapi keluarganya nggak keurus katanya. Keluarganya berantakan. Anak-anaknya sampai minta-minta makan kemana-mana katanya. Tapi dia sibuk apa? Sibuk berdakwah kemana-mana. Artinya pelayanan ini, dalam pelayanan itu keluarga itu prioritas utama. Jangan sampai karena sibuk pelayanan juga sibuk kerja, keluarga nggak urus. Sibuk kerja terus, kerja sampai nggak ada waktu buat keluarga. Suatu hari waktu saya pelayanan di Jawa Timur, saya tuh satu sebelahan sama seorang tentara Bapak Ibu. Ya, tentara tersebut kebetulan ajudan dari seorang perwira tentara. Ketika ngobrol, dia cerita, saya kasihan kadang-kadang untuk melihat
atasan saya dan teman-teman yang sesama perwira, prestasinya karirnya dalam militer hebat, tapi sayang sekali anak-anaknya hancur. Ada yang kena narkoba, ada yang nggak kerja, nganggur gitu, yang nggak mau kerja. Saya mau bilang bahwa apa karirnya hebat, tapi keluarganya nggak keurus. Ada banyak juga hamba Tuhan hebat dalam pelayanan, tapi dalam keluarganya berantakan. Satu hari ada seorang hamba Tuhan terkenal banget Bapak Ibu. Dia di luar negeri ya. Mungkin ada yang pernah dengar, doanya itu gak tanggung-tanggung, sekali doa 8 jam gitu. Saya bingung, doanya 8 jam sampai 10 jam sehari. Wih, hebat banget hamba Tuhan ini. Kalau KKR, aduh bukan 1000 doanya, jutaan orang hadir katanya. Kalau doain orang bukan lagi tumpangin tangan, ditiup aja orang itu udah jatuh katanya. Tahu-tahu dia cerita apa? Dia kesaksian, saya dapat panggilan digugat cerai oleh istri saya. Kenapa? Dia bilang apa? Selama ini saya terlalu sibuk dengan pelayanan. Selama ini saya nggak menikah dengan istri saya menikah dengan pelayanan saya. Istri menggugati cerai. Akhirnya dia bertobat. Dia balik, dia pulihkan rumah tangganya. Setelah cerai dia peneguhan kembali dengan istri yang itu juga gitu, bukan dengan istri baru gitu kan, dengan istri yang itu juga dia peneguhan pernikahan kembali. Artinya apa gunanya pelayanan hebat terkenal gitu. Saya pernah tinggal menjadi pengerja di sebuah gereja di Jakarta, jemaatnya 2000 Bapak Ibu, gereja yang gede banget, jemaatnya 2000. Tapi tradisi apa? Anaknya cerai, nikah lagi, cerai, kawin, cerai. Dua-duanya anak kawin, cerai. Yang satu pernah narkoba juga. Ternyata apa? Orang tuanya sibuk pelayanan, sibuk KKR, tapi gak ada waktu buat anaknya. Gak ada waktu buat keluarganya. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang pemain sepak bola, kalau nggak salah Roni Patinasarani namanya. Anaknya kan narkoba. Apa yang dia lakukan untuk dia pemulihan anaknya? Dia ambil waktu untuk bersama anaknya. Seorang hamba Tuhan namanya Dr. Ruyani Hutasaid. Mungkin Anda pernah dengar, dia kan dulu punya panti rehabilitasi narkoba. Beliau cerita kesaksian begini, banyak anak-anak muda yang dilayani direhabilitasi narkoba di tempat dia dipulihkan. Setelah dipulihkan, pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, gak lama balik lagi ke panti rehabilitasi lagi. Akhirnya apa? Orang tua pasien tersebut komplain gitu, ngomel, Pak, panti rehab Bapak gak bisa menyembuhkan anak saya. Ketika dikonseling apa? Bu, problemnya bukan sama panti rehab, tapi sama ibu dan bapak yang ribut terus. Akhirnya anak tuh gak betah di rumah, cari hiburan di tempat lain, jatuh lagi di tempat yang sama. Apa artinya pelayanan karir yang hebat tapi keluarganya? Seorang artis namanya John Lennon, paling pernah dengar kan? Artis zaman-zaman dulu kan, John Lennon sama penyanyi legend. Suatu hari ketika karirnya sementara lagi banyak panggilan konser, panggilan job di mana-mana, anaknya bertanya kepada dia, Papa,
berapa tarif harga papa sekali konser untuk nyanyi? Dia bilang sekian, dia sebut berapa dolar. Anaknya bilang ini, Pak, gimana kalau aku beli waktu papa, jam papa untuk gini loh, saya beli waktu papa untuk papa punya waktu buat saya. Berapa duit papa punya waktu sekali konser? Tolong, papa punya waktu buat saya enggak? Artinya apa? Anak itu minta bermain dengan anaknya minta waktu bermain dengan papanya. Saya punya rektor, punya dosen, saya dengar ceritanya luar biasa. Suatu hari dia sudah dijadwal janji main dengan anaknya yang kecil. Cuma anaknya masih kecil, cuma main apa ya namanya pasar malam kayak orsel gitu, apa namanya sih, nggak tahu bahasa Cikarang apa ya, kayak gitulah permainan anak-anak. Tapi tiba-tiba dia di hari yang sama ada undangan pelayanan di sebuah gereja besar yang dia tahu kalau khotbah di situ pasti PK-nya gede banget. Tapi dia bilang apa? Saya menolak jadwal pelayanan di situ. Kenapa? Karena saya nggak mau mengecewakan anak saya. Sibuk bekerja, bagus, kita punya pekerjaan. Tapi apa artinya pekerjaan dan karir yang hebat kalau keluarga kita nggak urus, benar nggak? Saya nonton sebuah film Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah nonton film kungfu namanya Ip Man. Saya lupa Ip Man keberapa, ketiga apa keberapa. Ada yang menarik dia, cerita tentang keluarga di situ. Di film tersebut diceritakan cerita ini, jagoannya ini si Ip Man ini musuhnya ini ngajak bertarung ceritanya. Ngajak bertarung demi apa? Demi menunjukkan siapa yang paling hebat ilmu kungfunya katanya. Singkat cerita si musuh bilang, ayo semua perguruan sudah saya kalahkan, tinggal kamu nih, ayo berhadapan dengan saya, kita buktikan siapa yang paling hebat. Ditunggu, dijanjikan di sebuah suatu tempat katanya. Musuhnya nungguin, ternyata si Ip Man ini nggak datang. Tapi dia lagi ngapain? Lagi nemenin istrinya latihan dansa. Akhirnya musuhnya mengumumkan bahwa Ip Man sudah kalah, tidak berani bertarung sama saya, takut dia. Singkat cerita, setelah semua selesai, acaranya selesai, dia nemenin istrinya selesai, datanglah si Ip Man ini bertarung sama musuhnya. Ketika dia selesai bertarung, dia mengalahkan musuhnya, dia bilang apa? Dia mengucapkan satu kalimat gini, tidak ada waktu yang lebih berharga selain waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Dia bilang gitu. Tidak ada waktu yang lebih berharga selain waktu dengan orang-orang yang kita kasih. Makanya waktu yang paling berharga adalah ketika kita bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu kalau pernah lihat film Gereja Setan, ternyata salah satu target anak muda yang gampang diserang itu apa? Mereka yang broken home, mereka yang gak diperhatikan sama keluarganya gitu kan. Makanya di zaman online gini jangan terlalu terpesona dengan pendeta online gitu kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Saya bilang sama jemaat di tempat saya bahwa makanan rohani terbaik itu di mana? Di rumah kita, di gereja kita gitu. Jangan sampai kita sibuk gitu dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena banyak orang tua takut anaknya nggak naik kelas. Ada orang tua takut anaknya udah umur sekian nggak dapat jodoh. Banyak orang tua takut, khawatir kalau anak itu nggak dapat kerjaan. Tapi orang tua yang pernah takut kalau anak itu tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Saya bilang sama jemaat di tempat saya apa sih artinya punya anak sukses?
Punya anak hebat, tapi nggak takut akan Tuhan, hanya jadi sampah abadi aja. Cuma kan jadi sampah aja. Sampah apa? Dibuang, dibinasakan. Apa artinya sebuah prestasi hebat? Oh, saya punya anak dengan gelar sarjana, punya anak dengan gelar ini, tapi nggak takut akan Tuhan. Apa artinya anak tersebut? Hanya kan jadi sampah abadi aja, dibuang dalam kekekalan. Ini yang mengerikan gitu. Perlu namanya orang tua itu doain anak-anaknya. Di zaman sekarang gitu. Apa artinya kesuksesan seorang anak kalau anak itu hilang, tidak hidup dalam takut akan Tuhan, punya karir hebat. Salah satu ciri anaknya takut akan Tuhan apa? Dia akan menyayangi orang tuanya. Ya kan? Dia akan sayang orang tuanya. Satu hari ada tiga orang ibu. Namanya mama kalau kumpul pasti biasa ngomong, senang ngobrolin apa? Ngobrolin keluarganya, ngobrolin suaminya, ngobrolin anaknya. Ibu ini tiga-tiganya ngobrol. Ibu pertama bilang gini, anak saya jadi kepala direktur perusahaan terhebat di Amerika. Bangga dong orang tua kan. Setahun sekali saya diajak jalan-jalan ke Disneyland. Wah, siapa yang gak senang diajak jalan-jalan keliling luar negeri, keliling Eropa. Ibu kedua gak mau kalah lagi, anak saya jadi kepala direktur utama rumah sakit terbaik di Singapura. Senang gak? Senang. Setengah tahun, 6 bulan sekali saya diajak jalan-jalan keliling Singapura. Saya nginep di hotel mewah. Anak ketiga bilang apa? Anak saya cuma sopir angkot, tapi setiap hari dia sering ngajak saya jalan-jalan sama cucu. Mana yang lebih berbahagia buat orang tua? Waktu berkualitas benar dengan anak kan? Iya kan? Iya kan? Kenapa? Karena nggak takut akan Tuhan. Satu hari ada seorang orang tua, suami istri dengan anak yang kecil. Anaknya itu lagi ngegambar, ngelukis apa gitu. Mamanya nanyain sama papanya, kamu lagi gambar apa nak? Gitu. Gambar meja mama gitu. Kamu buat apa gitu? Nanti gini mah, kalau aku sudah besar, aku mau bikin meja, aku mau taruh nama bapak di pojokan sana. Bapak nggak boleh makan bareng aku, mama pojok di pojokan sana makannya. Anaknya nangis di situ. Kenapa? Dia ingat selama yang dia perlakukan orang tuanya gitu juga. Apa arti sebuah prestasi tanpa takut akan Tuhan? Yang kedua, kita belajar pelayanan. Kalau yang pertama pelayanan dimulai dari keluarga. Yang kedua pelayanan yang memuliakan Tuhan ketika orang bertanggung jawab dengan panggilannya masing-masing. Ayat yang kita baca ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dari ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri yang tunduk kepada suami, bukan nanduk. Istri itu penolong, ya kan? Bukan perongrong, apalagi suka menggonggong gitu. Satu hari ada seorang istri ngadu sama suaminya, "Pak, tetangga sebelah punya kulkas baru." Wah, suaminya diem aja gitu. Saya ngomong lagi sih, besoknya ngomong lagi, "Pak, tetangga sebelah punya mobil baru." Suaminya lama kesel, "Mah, tetangga sebelah punya istri baru." Besoknya diem gitu, punya istri baru. Akhirnya suaminya diem lagi, istri diem lagi. Artinya punya sesuatu itu ya boleh berharap punya yang baru, mobil baru, boleh gitu, kalau mampu ya boleh gitu. Tapi jangan memaksakan juga gitu. Istri tunduk kepada suami.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Ada nggak di sini suami-suami yang suka kasar sama istrinya? Saya mau bilang mungkin suka mukul lah. Jangan-jangan waktu dibaptis tangannya ketinggalan. Terus dibaptis lagi mau 2 jam. Ada nggak suami-suami suka mukul istrinya? Saya mau bilang bertobat. Kalau masih ada di sini suami-suami masih suka mukul istri, saya mau rekomendasi Pak, kalau ada kandang beruang masukin aja Pak, diadu di sini Pak. Kalau ada bertobat, suka mukul, hati-hati. Mukul mah enggak Pak, tapi ngomongnya pedes gitu. Firman Tuhan katakan, hai suami-suami, mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Menghormati suami seperti Kristus, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Makanya janji nikah itu bukan sekedar janji. Bapak Ibu yang nikah, yang suami istri, saya mau nanya di sini, masih ingat nggak janji nikahnya? Iya. Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat janji nikahnya? Ayo. Baik. Kalau ditanya cincin kawinnya ada nggak? Mungkin udah dijual gitu kan. Ya oke lah. Janji nikahnya ada yang masih ingat nggak? Saya survei di gereja di tempat saya. Pasangan-pasangan suami istri dari yang nikahnya itu yang maksudnya 10 tahun ke bawah, 10, 5 tahun. Ternyata mereka sebagian besar apa? Udah lupa janji nikahnya apa gitu. Di tempat saya janji nikah kan dihafalin. Jadi ketika nikah, saya misalnya cowoknya, Kiki Nurbani mengambil engkau Afi Estiawati menjadi istriku yang sah. Bukan cuma sah ya, tapi satu-satunya. Sekarang kan sah banyak, istri sah itu banyak sekarang gitu. Tapi yang sah dan satu-satunya. Makanya saya nanya, masih ingat nggak janji nikahnya ibu-ibu? Masih? Ibu masih ingat janji nikahnya? Bapak, suami aja Pak, suami sebelahnya. Bapak masih ingat janji nikahnya Pak? Ingat satu, sampai maut memisahkan kita gitu. Tapi kan janjinya apa depannya? Hai suami, saya akan mengasihi engkau. Makanya anak muda, saya bilang di tempat saya, jangan cuma cari yang seiman. Oh dia Kristen loh, dia rajin pelayanan loh, ke gereja setiap hari. Tunggu dulu, takut akan Tuhan ya. Punya pacar ganteng kayak apapun, kalau nggak takut akan Tuhan, saya mau bilang putusin aja, tinggalin. Mau dia gantengnya kayak siapapun, kalau dia nggak hidup takut akan Tuhan, udah nanti nyusahin nanti gitu, percaya deh. Ketika suami istri berfungsi dengan panggilannya masing-masing, ketika suami tidak bisa menghormati istrinya, perhatikan, ketika suami tidak bisa menghormati, tidak bisa mengasihi istrinya, maka suami akan kehilangan hormat dari istrinya. Ketika suami tidak bisa mengasihi istrinya, otomatis dia akan kehilangan hormat dari istrinya. Istri nggak bisa hormati dia. Ketika istri tidak bisa menghormati suaminya, dia akan kehilangan kasih dari suaminya. Makanya sesuai dengan panggilannya masing-masing. Ayat berikutnya dibilang, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Di tempat saya ada seorang bapak, orangnya kebetulan sudah meninggal bapak ini. Dia kalau ibadah duduknya di depan saudara. Kalau puji-pujian lompat memuji Tuhan. Suatu hari saya panggil si bapak ini bersama satu orang, seorang tua-tua sidang. Kita ngobrol, kita bilang, Pak, maaf, saya mau kasih tahu bahwa informasi bahwa anak bapak terlibat narkoba.
awalnya seperti nggak percaya gitu. Ketika dengar info dari sini benar anak narkoba. Hari itu kebetulan si bapak itu mantan preman ya. Rasanya udah pengen meledak, dia marah, dia bilang gini sama istrinya, kasih tahu saya siapa yang bawa anak saya narkoba, saya akan bikin patah-patah dia orang. Kemudian saya bilang problemnya bukan sama temennya, tapi sama bapak yang gak pernah punya waktu buat anaknya, sama bapak yang selalu kasar sama anaknya. Kalau bapaknya pulang kerja, itu belum sampai rumah, belum sampai dalam itu hadiratnya udah terasa gitu. Anaknya bilang apa? Si kapten datang ke rumah, bubar semua anaknya, sembunyi semua. Ketika bapaknya pulang kerja, anaknya kabur semua. Ada yang pergi kemana, ada yang pergi kemana, ada yang sembunyi. Mereka bilang apa? Lebih baik papa nggak ada di rumah daripada papa ada di rumah. Tapi enggak. Secara karir ya dia punya keuangan yang kuat. Dia beli rokok, dia buka usaha ini itu, uangnya banyak puluhan juta. Tapi akhirnya apa? Inilah makanya si bapak ini nggak pernah punya waktu untuk anaknya. Akhirnya apa? Anaknya kena narkoba. Sampai bapaknya bilang ini, nggak usah sekolah tinggi buat apa nih? Contohnya saya katanya, saya nggak sekolah tinggi, saya bisa punya prestasi, punya uang banyak. Ternyata uang itu, uang yang banyak tanpa disertai takut akan Tuhan hancur. Anaknya dimodalin buka usaha ini, buka usaha habis semua. Kenapa? Satu masalahnya, orang tua yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Orang tuanya gak hidup dalam takut akan Tuhan. Keluarga kita, rumah kita adalah tempat pelayanan kita, ya kan? Bukan cuma gereja ini tempat pelayanan kita, tapi rumah kita, keluarga kita juga tempat pelayanan kita. Buat seorang bapak, dia juga gembala buat anak, buat keluarganya, ya kan? Seorang bapak, seorang imam buat keluarganya. Seorang bapak, seorang imam buat keluarganya. Suatu hari seorang hamba Tuhan namanya Yonggi Cho, dia sibuk pelayanan kemana-mana. Anaknya ditinggal-tinggal, istri tinggal terus. Suatu hari mertuanya bilang gini, kamu terlalu sibuk pelayanan tapi kamu gak pernah punya waktu komunikasi dengan istrimu. Istrimu itu manusia yang butuh ngobrol, butuh komunikasi. Tempat kerja kita itu pelayanan kita, rumah kita itu pelayanan kita. Makanya saya nanya, suami istri di sini jujur, siapa di sini punya waktu sepakat berdoa suami istri, punya mesbah keluarga? Firman Tuhan katakan 2-3 orang apa? Sepakat dalam namaku, minta apa saja aku beri. Ketika suami istri sepakat, Tuhan hadir. Yang ketiga, pelayanan yang berkenan di hati Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama adalah dasar dari pelayanan. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah dasar dari pelayanan. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kasihilah sesama manusia. Salib itu bicara apa? Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah dasar dari pelayanan. Kita melayani Tuhan dengan cara apa? Salah satu kita melayani sesama. Hari-hari ini saya, Bapak Ibu, kalau kita baca di Matius 25
Matius 25 ada perumpamaan domba dan kambing. Pernah baca ayatnya? Kalau saya baca panjang banget. Dibilang di hari penghakiman ada yang sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Pertanyaan Tuhan apa sama mereka? Tuhan gak tanya, kamu di gereja apa? Kamu pelayanan apa? Nah, yang Tuhan tanya apa? Ketika aku lapar, kamu beri aku makan gak? Ketika aku dalam penjara, kamu besok aku gak? Ketika aku sakit, kamu lawat aku gak? Ya kan? Pernah baca ayat, baca di situ. Yang sama kambing, Tuhan bilang gini, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Maka pelayanan kayak Pak Agus kedukaan gini, di sini menguatkan orang gitu. Orang-orang yang berduka gitu. Satu hari, Bapak Ibu, ada Pak RT dari RT lain datang ke rumah saya tengah malam. Dia bangunin saya, dia bilang, Pak, ini ada warga saya orang Katolik sendirian, udah tua, meninggal, anaknya Muslim, tapi sebelum meninggal dia berpesan pengen dimakamkan secara Kristen, Pak. Saya ada keliling gereja, gak ada yang mau melayani Pak gerejanya karena bukan jemaatnya. Bisa nggak tolong cari peti mati? Waktu itu saya belum kenal lagi segitu. Saya cari peti mati di mana? Saya cari peti mati waktu itu. Akhirnya saya hubungi di Cibubur, saya tidak tahu di apa itu namanya Pak, di Cibubur Pak. Pelayanan apa saya lupa. Dari Cibubur kalau nggak salah dikirim peti mati. Yang murah dikirim. Ternyata bukan cuma peti mati, RT-nya minta saya melayani kedukaan juga, pemakaman. Saya pikir, wah kesempatan nih. Begitu yang hadir ternyata apa? Yang hadir tuh pakai jilbab semua, ninja semua gitu. Kesempatan gue menginjilan nih, kasih tahu mereka Yesus itu Tuhan. Saya bilang apa? Bahwa ketika pemakaman, saya bilang sama mereka, yang penting itu bukan siapa yang datang waktu kita meninggal. Yang penting itu bukan siapa yang ngubur, tapi siapa yang jemput kita waktu kita mati, saya bilang. Kesempatan penginjilan di situ. Makanya hidup itu indah ketika kita bisa mengasihi sayang. Yang terakhir, yang keempat, dibutuhkan kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Nah ini, dibutuhkan kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, gereja sehebat apapun, dengan pendeta sehebat apapun, gak bisa namanya pelayanan sendirian. Yakin ya? Ayo sebutin siapa pendeta paling hebat yang Anda kenal di Indonesia. Sekelas Musa, bayangin Musa itu di Alkitab tuh, Musa itu gimana, gak kurang hebat. Dia bisa apa? Belah laut kan? Tongkat diangkat, laut terbelah. Batu digebuk, keluar air. Gimana gak keluar air? Jemaatnya 2 juta orang lebih. Musa, satu hari dia memimpin perang. Yosua dan teman-temannya perang melawan Amalek. Tuhan bilang sama Musa, angkat tangan kamu Musa. Dia angkat tangan, Israel menang. Tapi lama-lama Musa pegel kan? Pegel, coba deh Bapak Ibu coba angkat tangan gitu aja gitu. Pegel lagi. Pegel Musa, tangannya mulai turun. Ketika tangan Musa turun, Israel kalah. Diangkat lagi sama Musa, Israel menang, Amalek kalah. Tapi lama-lama pegel juga Musa, tangannya turun. Akhirnya apa? Ada 2 orang namanya Harun dan Hur. Diangkat tangan Musa, dipegangin sama dia, ditopang. Ada orang yang mengangkat tangan, menahan tangan Musa, jangan sampai tangan Musa itu turun. Akhirnya apa? Israel menang, Amalek kalah.
gereja, saya mau bilang Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan di tempat ini butuh kita semua gitu. Kesatuan hati. Di tempat saya gereja, saya kan mau renov kan untuk bulan-bulan ini. Saya bilang sama tempat saya nggak bisa pelayanan sendirian. Kita ini satu tim, saya bentuk tim pelayanan bulan lalu, saya bilang tim pembangunan, saya bilang sama salah satu pengurus, saya bilang, Anda sebutin pendeta siapa yang Anda kagumi. Tanya dia, bisa nggak di pelayanan sendirian? Nggak bisa. Awalnya dia ngomong, saya kenal gembala ini hebat ini. Saya bilang, tanya sama pendeta itu, bisa nggak di pelayanan sendirian? Bangun gereja sendiri? Nggak bisa. Mati iya, saya bilang. Nggak bisa. Dan gereja ini sama. Tuhan itu nggak butuh uang kita, tapi pekerjaan Tuhan itu yang butuh uang. Ya kan? Bayar listrik pakai uang nggak? Pakai kan? AC uang. Nah sekarang kita mendukung pelayanan itu dengan tiga, lewat doa kita, lewat tenaga kita, lewat uang kita. Lewat uang kita, lewat tenaga kita, lewat doa kita. Saya cuma dukung doa. Iya betul dukung doa, tapi gereja juga bayar listrik nggak pakai doa Bapak Ibu gitu. Coba datang ke PLN pasti bayar listrik, bayarnya apa pakai doa saya juga nggak bisa gitu. Makanya tadi saya ngobrol sama Baja, setiap tahun naik 5 juta kontrak ke sini. Gede banget sih gitu. Makanya kita butuh gitu, kesatuan hati. Nah, sebuah penelitian di Amerika tuh, pekerjaan paling berat kedua selain presiden itu apa? Jadi pendeta. Pekerjaan terberat kedua setelah presiden itu pendeta. Kenapa? Yang nuntut banyak, yang mikirin satu orang. Saya mau di tempat saya, kalau Sabtu itu ada ibu-ibu yang tugasnya bagian bersih-bersih gereja. Ada 3 orang ibu, biasanya tiap hari Sabtu dia tugasnya bersihin gereja. Dari kamar mandi, WC, semua gereja, seluruh gedungnya dia yang bersihin, nyapu, ngepel, sampah-sampah. Itu pokoknya, saya bilang apa? Kita ada bagian masing-masing. Ada pelayanan meja, ada pelayanan mimbar. Pelayanan meja itu apa ya? Bersihin kamar mandi, ngepel, nyapu. Pelayanan mimbar, WL singers, upahnya sama nggak? Sama aja, itu kan sama aja. Khotbah mau pendetanya semua dikerjain, capek juga gitu. Saya Bapak Ibu ngalamin gitu. Kemarin ini kan hujan deras ya. Bukan kemarin, sorry. Bulan lalu hujan deras. Sampai banjir gereja tuh. Itu gereja dari bawah rembes, dari atas juga rembes, bocor juga. Mana ntar ibadah gitu kan, jam 8 pagi harus ibadah, setengah 3 pagi gereja banjir. Saya setiap malam minggu kan tidur di gereja, banjir gereja. Wah saya ngalamin, mau minta tolong jemaat juga nggak bisa karena mereka juga kan rumahnya juga kebanjiran. Saya ngalamin kerja sendirian, aduh rasanya benar-benar. Akhirnya saya bilang ibadah ditunda jam 11 siang. Artinya apa? Gak bisa sendirian. Yuk, saya mau bilang terakhir, gereja bukanlah kontrakan. Kita betah, kita tinggal. Nggak betah, kita pindah. Gereja bukan rumah sakit. Kita sakit, minta didoakan. Setelah sembuh kita ngilang. Tapi gereja ini adalah rumah kita bersama. Amin. Ini keluarga kita. Bilang sama sebelahnya, kamu keluarga saya. Bilang sama sebelahnya, kamu keluarga saya gitu. Kamu keluarga saya gitu. Saya mau nanya, ini jujur saya mau nanya ini. Cukup jangan angkat tangan, cukup dalam hati yang dijawabnya. Saya mau nanya, tolong jawab dengan jujur. Jangan disebut, gak usah angkat tangan, cukup dalam hati aja jawabnya.
Siapa di sini yang suka doain gembalanya setiap hari? Dari mukanya ketahuan gitu. Siapa di sini sayang sama gembalanya? Saya nggak tahu ya, gitu dalam hati. Minimal doain lah. Ayo, saya mau nanya. Coba saya mau tanya jemaat di sini. Kalau memang kenal gembalanya benar-benar, apa makanan favorit kesukaan gembalanya? Nasi. Nasi. Nasi semua. Semua itu saya juga suka nasi. Maksudnya saya pernah nanya di gereja gitu kan. Saya jadi ada tamu ngetes gitu. Apa makanan favorit gembalanya? Mereka tahu saya sukanya apa? Nasi kuning. Wah iya, saya setiap hari nyari nasi kuning ini. Berapa nomor sepatu saya? Bingung mereka, berapa nomornya? Ayo lagi nanya ke istri saya, berarti Anda tidak mengenal gembalanya gitu. Makanya kalau ngaku kenal gembalanya, saya nanya apa makanan kesukaan Pak Obaja. Jangan tanya, mumpung ibu gembalanya di bawah kan enggak. Jadi kan, mana anaknya? Siapa di sini? Mana sih yang keyboard siapa benda? Ada nggak? Kalau saya mau nanya lagi nih. Makanan favorit papanya apa? Kenal lagi. Hah? Apa? Semua juga. Kalau coba nanya, makanan favorit gembalanya apa? Berapa ukuran sepatu mau baca? 10, 41. Ada yang saatnya 39. Ayo. Makanan favoritnya apa? Sop ikan gitu. Saya mau dari kemarin godain terus nih. Ayo ke apa? Ke Delta Mas, ngapain? Sop ikan lah. Tiap hari dikirimin fotonya sop ikan lagi, sop ikan. Saya bilang ini orang mencobai saya. Dia tahu favorit saya bilang ayo. Kalau begitu, ayo kita tukeran jadwal. Nanti saya bilang tanggal 22 beliau ke tempat saya. Saya bilang dengan catatan ayo sop ikan dulu saya. Saya bilang nggak ada sop ikan, nggak ada jadwal. Yuk kita berdiri sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu tadi lagu Muslim tuh. Tadi lagu apa barusan tuh sebelah firman tuh. Yesus. Nah ini dia ada anak kasih kamu. Siapa? Makanan favorit apa? Makanan favorit apa? Semuanya suka Om. Maksudnya paling sukanya apa Bapak? Semuanya Om. Apa aja. Oh kayaknya jawaban nggak tepat. Saya tanya dia nih. Oh makanan favorit Bapak tuh? Bapak semuanya suka. Keren. Ya nanti ke saya besok kasih jengkol lagi. Ya baik Yesus, bukan semua kamu Wah
itulah satu firman yang selalu kami nantikan, yang kami perjuangkan selama kami hidup di dunia. Sebab itu kami perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bukan hanya melayani di mimbar gereja, kami bukan melayani di luar rumah, tapi ketika kami ada di dalam rumah, ketika kami ada di dalam keluarga kami, bersama anak-anak, bersama istri, suami kami boleh melayani mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya bukan hanya mengisi pengetahuan kami, tapi biarlah itu mengubah cara berpikir yang salah, biarlah itu mengubah perilaku kami, sikap kami, hidup kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Vicky Purbani dalam penggembalaannya di PT Grace Utara, kerinduan, pergumulan, Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Demikian juga rencana untuk renovasi gereja, supaya umat Tuhan boleh lebih layak lagi beribadah tanpa ada gangguan kondisi bangunan yang makin memburuk. Buka pintu berkat-Mu, memberkati seluruh jemaat. Buka pintu berkat-Mu sehingga semua tim pembangunan bekerja dengan baik. Kami berdoa pertemukan dengan pemborong untuk kami yang tepat yang mengerjakan ini, dan mereka mengerjakannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dan biarlah hari-hari di depan kami boleh melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang Pak Gomez. Pimpin kita dalam doa siapa. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Secara khusus kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan setiap kami bahwa kami dipanggil ada di tengah kehidupan ini adalah untuk kami melayani. Bila kami terus belajar untuk kami melayani Tuhan Yesus tanpa memandang situasi dan kondisi kami, bahkan tanpa memandang dimanapun kami ada, bila hati melayani itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Pelayanan kami bukan sekedar mencari sanjungan atau pujian dari orang lain, tetapi pelayanan kami yang senantiasa timbul dari hati kami yang tulus, sehingga melalui pelayanan kami boleh banyak orang melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini materi firman-Mu di tengah-tengah setiap pribadi kami. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menggenapi akan setiap rencana Tuhan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak Surga, dan mengucap syukur buat Bapak Pendeta Vicky yang telah memberikan firman-Mu bagi kami. Kami sepakat berdoa biarlah pengharapan hikmat telah turun atas hamba-Mu, memberkati dalam pengembalaan di GBT Cikarang Kota Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus bawa gembalaan ini untuk senantiasa membawa setiap jemaatnya, setiap domba-dombanya hidup yang berkenan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap pergumulan gereja GBT Cikarang Kota, biar senantiasa Tuhan yang menjawab bagi setiap pergumulan gereja ini Tuhan Yesus. Memberkati keluarganya, istri maupun anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, akan turut bersyukur buat gembala kami Bapak Obadja Irawan yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pengurapan hikmat telah turun atas gembala kami Tuhan. Kekuatan, kesehatan, penghiburan menyertai gembala kami, memberkati juga istri dan kedua putrinya Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini yang semakin hari semakin dibawa masuk di dalam setiap rencana Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat setiap
jemaat yang pagi hari ini bersama-sama dengan kami di ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapak, biarlah Engkau tahu mengenai kerinduan kami, Engkau tahu bahwa apa yang menjadi pengharapan kami Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Bila kami boleh mengambil bagian kami, atau kami boleh melayani dengan tulus dimanapun kami ada. Karena kami percaya bahwa pertolongan Tuhan yang senantiasa tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami dalam kehidupan kami, Engkau adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan apapun yang menjadi halangan hari ini Tuhan Yesus. Tapi saudara, kami percaya bahwa Allah yang senantiasa menyertai mereka dan menyertai setiap langkah kehidupan mereka, karena dimanapun setiap jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami ada, Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur untuk setiap kami yang pagi hari ini mengambil pelayanan dari worship leader, dari singer, pemain musik di sekolah minggu, pada setiap kita yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami, perbesar kapasitas kami di dalam melayani kami di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap talenta yang telah Tuhan Tuhan tambah-tambahkan sehingga mereka boleh terus semakin hari semakin baik dan semakin Tuhan percaya untuk lebih lagi dan pelayan di tempat ini. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Fokus. Saya mengucap syukur buat setiap program gereja yang akan kami lakukan di tempat ini, memberkati untuk perpanjangan rukun ini yang akan jatuh tempoh di bulan Mei Tuhan. Kami percaya bahwa gereja ini ada bukan karena rencana kami, tetapi semua rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menunjukkan segala apa yang kami perlukan untuk perpanjangan rukun di bulan Mei nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk rencana retreat di bulan April. Tuhan memberkati, biarlah kami rindu bahwa semua jemaat bisa ambil bagian di dalam retreat ini, dan kami boleh mengalami suatu pengalaman yang baru bersama-sama di dalam merayakan Paskah di dalam retreat nanti Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Kudus. Kami menyerahkan lingkungan kami di mana kami tinggal. Tuhan memberkati lingkungan gereja ini. Kami melepaskan damai sejahtera Allah turun atas lingkungan gereja ini Bapak surga. Memberkati pemerintah daerah di tempat ini, memberkati pemerintah pusat, memberkati untuk semua pemerintah yang terkait Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak surga, biarlah damai sejahtera Allah juga melepaskan atas bangsa kami, damai sejahtera Allah juga kami lepaskan atas daerah di tempat di mana kami tinggal. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Seperti Tuhan telah menghantarkan setiap kami sampai tempat ini dengan selamat, demikian juga Tuhan akan menghantarkan kami sampai rumah kami masing-masing. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari buka hatimu, buka tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah apapun yang dikerjakan, kiranya itu mendatangkan hasil yang baik untuk keluarga. Diberkatilah kesehatan, dengan kesehatan kau bisa terus produktif dan memuliakan Tuhan. Yang sekolah diberkatilah pendidikan, supaya melalui pendidikan yang baik kau boleh meraih masa depan yang Tuhan siapkan buat hidupmu. Diberkati kau juga secara rohani, imanmu semakin bertumbuh, pengharapanmu semakin kuat, kasihmu semakin nyata di tengah dunia ini. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.